warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan Kasubag PU dan tenaga administrasi di SMK Negeri 6 Seluma yang saya hormati. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan guru ini, itu dalam rangka kita akan melakukan diskusi atau pembahasan tentang rapot pendidikan SMK Negeri 6 Seluma yang nantinya akan kita turunkan ke program tahunan sekolah kita. Selanjutnya, rapot pendidikan ini sebenarnya bisa kita akses oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Tetapi pada kesempatan ini kita langsung saja ke kesimpulan kesimpulan dari rapot pendidikan yang telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Sekarang ini kita bisa mengaksesnya, yaitu kita bisa melihat bahwa kriteria hasil yang diperoleh oleh sekolah kita, yang pertama itu adalah kemampuan literasi pada murid. Ini untuk kategorinya sedang. Kemudian karakter murid juga sedang. Nah, turunannya bisa kita lihat ya. Kemudian yang tadi kondisi keamanan sekolah. Ini alhamdulillah kita biru ya kan, biru arti kan sudah baik mengalami kenaikan pada tahun 2024. Ini saya mau mengapresiasi kepada ya keamanan ya kan dan jajaran kesiswaan. Sekolah kita mengalami kenaikan untuk ada sektor kondisi keamanan sekolah. Kemudian kondisi kebinekaan. Ini bagus, sekolah kita baik, ya kan, naik. Bagaimana berarti di sekolah kita ini sudah bagus ya, tentang kebinekaan, ya kan. Jadi tidak ada lagi apa namanya itu yang menonjolkan hal-hal yang berbau sara dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan numerasi pada murid ini juga hampir sama dengan literasi, itu masih kategori sedang. Bahkan ini mengalami penurunan dari tahun 2020. Kemudian ya, inspirasi cara meningkatkan hasil. Ya, ini juga masih perlu kita perbaiki ke depannya. Lalu kita bawa lagi. Nah, kemudian kualitas pembelajaran. Nah, ini kualitas pembelajaran. Ini harus kita akui ya kan, bahwa kita memang masih kategori sedang. Walaupun sebenarnya ada kenaikan naik dari tahun 2024. Tapi ini harus kedepannya harus kita lakukan intervensi. Nah, kemudian penyerapan lulusan SMK ini baik, ya, naik dari tahun 2024. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua BKK ya kan, yang sudah bekerja, telah mendata, ya kan, alumni kita. Dan termasuk juga pembimbing PKL-nya ya kan. Saya mengucapkan terima kasih. Kemudian keselarasan dengan dunia kerja. Ini juga ini mengalami sedikit penurunan ya kan dari tahun 2004. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita sedikit berdiskusi. Mungkin dari ini kan ada pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang hasil ini? Nah, kita
berefleksi sedikit ke belakang ya. Apa kira-kira menurut Bapak dari hasil yang rapor pendidikan yang kita cermati secara bersama? Silakan kalau ada masukan. Baru. Atau ada mau ditanyakan? Ibu Ayu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya hanya ingin bertanya, saya pernah dengar itu ada SSK namanya Sekolah Siaga Pendidikan. Jadi tadi belum ada masuk ke kurikulum kita. Jadi itu, Pak. Apakah nanti atau kedepannya kita bisa memasukkan tentang kegiatan sekolah siaga pendidikan juga? Terima kasih, pertanyaan itu bagus sekali. Memang SSK itu memang sudah dicanangkan, bahkan memang ada sekolah itu yang sudah lama menerapkan SSK itu, sekolah siaga pendidikan. Nah, ini memang harus kita, rencana saya pada tahun 2026 nanti ini akan kita integrasikan ke dalam kurikulum dan nantinya akan kita cari pada mata pelajaran yang relevan. Misalnya bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan reproduksi, perkawinan dan lain sebagainya. Nanti kita akan masukkan ke pelajaran yang relevan. Contohnya ada pada mata pelajaran biologi, ya kan? Dan pada dasarnya bisa semua dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Tapi yang lebih identiknya kepada pelajaran yang biologi, kemudian juga dengan kegiatan-kegiatan ekstra. Baik, terima kasih, pertanyaannya cukup bagus sekali. Selanjutnya, dari hasil analisis dari rapor pendidikan itu, inilah yang kedepannya akan kita kerjakan, akan kita lakukan, bahasanya adalah kita lakukan intervensi terhadap nilai-nilai yang perlu kita tingkatkan tadi. Maka saya sebagai kepala sekolah tentu telah menyusun yaitu rencana kerja tahunan yaitu pada tahun 2025. Oke, tolong di scroll Pak. Oke. Nah ini ya gambar rencana kerja tahunan RKT kita. Dan ini nanti akan harus sinkron dengan RKS-nya atau dana bosnya agar program ini nanti bisa berjalan. Oke, ini ada beberapa. Yang pertama adalah kita identifikasi, kan? Identifikasi artinya kita mengidentifikasi pada bagian-bagian mana yang nantinya harus kita tingkatkan. Kemudian akar masalahnya apa, kemudian kegiatan yang harus dibenahi apa, kemudian bagaimana bentuk implementasi dalam kegiatan, kemudian selanjutnya apakah kegiatan membutuhkan biaya atau tidak. Yang pertama adalah kemampuan literasi. Ya, jadi kemampuan literasi tadi kita lihat dari rapor pendidikan kita memang pada kategori sedang, bahkan mengalami penurunan pada tahun 2023 ya kan. 2024 dari 2024 mengalami penurunan. Nah, maka kita harus membenahi yaitu tentang kemampuan literasi ini. Ya. Yang pertama misalnya kemampuan kompetensi membaca teks pada informasi. Ya. Ini ada kabupaten. Nah, tentu kita akan diiringi dengan peningkatan kompetensi yaitu guru dan tenaga pendidikan. Ya, yang untuk menunjang kompetensi membaca teks yang menjadi kelemahan mereka. Ya. Selanjutnya yang dilibatkan sini adalah tentu satuan pendidikan. Kemudian apakah dia membutuhkan biaya? Ini sebenarnya untuk ya kan pasti membutuhkan biaya. Kan itu.
Kemudian kualitas pembelajaran, nah ini harus kita tingkatkan. Ini masih ada hubungan dengan literasi dan numerasi juga, kualitas pendidikan. Dan tentu kita ini akan tingkatkan, yaitu bagaimana metode pembelajaran. Nah kalau selama ini kita model pembelajaran banyak, model pembelajaran konvensional, mungkin ada pergeseran nanti ke model-model pembelajaran yang berbasis digital sesuai dengan tuntutan. Nah tentu bagaimana kita mengintervensinya? Tentu kita akan meningkatkan program kerja dari kumpul kita, dari Kemenkes kita. Kemudian apakah dia membutuhkan biaya? Pasti membutuhkan biaya. Kemudian lanjutnya adalah kualitas pembelajaran. Ya. Kualitas pembelajaran bersama ya kan. Ya. Di sini yang perlu ditingkatkan itu adalah penerapan praktek inovatif. Ya, kita akan meningkatkan ya, inovatif. Kemudian perlu juga kita meningkatkan sama, yaitu meningkatkan GTK kita dan kebijakan yang menunjang penerapan praktek inovatif. Ya tentu peran kepala sekolah ya tentu sangat besar di sini untuk memastikan program ini bisa jalan. Apakah dia membutuhkan biaya? Ya pasti membutuhkan biaya. Yang selanjutnya hampir sama dengan literasi, pada sektor numerasi juga kita mengalami sedikit penurunan, kan? Penurunan walaupun dia masih dalam kompetisi. Nah, ini harus kita ke depan. Nah, di sini juga kompetensi membaca teks juga. Nah tentu ya, yang membaca teks itu maksudnya bukan membaca seperti, tapi bagaimana pemahaman siswa terhadap misalkan bagaimana siswa kita mampu membaca rumus-rumus matematika kan itu simbol-simbol kan itu yang harus ditekankan terutama pada guru-guru peserta, misalkan guru matematika, fisika ya, atau MIPA ya. MIPA. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah karakter. Ya, karakter. Tadi kita pada kategori sudah cukup bagus. Bagus. Nah, kedepannya tentu kita harus berbenah lagi. Yaitu terutama adalah kita sekarang ini menyelaraskan dengan program dari pemerintah kita, yaitu kita mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, kemudian bullying dan lain sebagainya. Nah tentu ya, nah, di sini misalnya ya didik terkait dengan rokok ya, minuman keras dan narkoba itu kita tekankan. Itu nanti kita bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan pihak luar dan akan kita terapkan yaitu program yang sudah jalan itu, yaitu dengan melakukan kegiatan pada hari Jumat dan sistem mentoring yang sudah jalan pada tahun 2024. Yang berikutnya adalah keamanan sekolah. Nanti alhamdulillah dari rapat pendidikan yang kita lihat tadi, kita mengalami kenaikan ya, bukan kenaikan negatifnya tapi kenaikan dari segi peningkat keamanan sekolah kita semakin bagus. Mana pada tahun 2025 ya kan, tidak ada kasus-kasus yang terjadi tentang kehilangan ya kan, kemudian kerusakan dan lain sebagainya. Tapi tetap akan kita tingkatkan dari yang sudah kita capai. Tentu ini akan membutuhkan biaya. Oke, bawa lagi. Oke. Ya, yang berikutnya adalah iklim kebinekaan. Ini tadi nilainya bagus ya kan, hijau. Sehingga untuk kebinekaan ini sudah bagus di sekolah kita, tapi perlu kita tingkatkan lagi. Bukan hanya mempertahankan, perlu kita tingkatkan lagi agar sesuai selaras dengan program
dari pemerintah, yaitu menjaga kebinekaan. Oke, mungkin itu saja yang program tahunan kita kita sinkronkan dengan rapor pendidikan, dan tentunya akan kita sesuaikan dengan rencana belanja sekolah ya kan. Jadi nggak bisa dipisah ini antara rapor pendidikan, program apa yang akan dilaksanakan selama 1 tahun, dan penggunaan anggaran sekolah dalam ini penggunaan dana pos kita arahkan untuk terutama untuk mengintervensi atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ada program-program baru yang perlu kita tambahkan, saya silakan. 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 Mungkin dari kalau dari rapor pendidikan ini yang selalu menjadi PR dari tahun ke tahun itu literasi dan numerasi gitu ya. Dan dari merah sekarang sudah ke kuning, tapi belum jadi hijau juga. Nah itu sebenarnya kira-kira apa gitu ya program yang cocok yang bisa kita terapkan. Kemarin kita pernah menerapkan adanya literasi 1 jam di hari apa sebelum Kamis ya. Tapi nggak juga jalan gitu kan. Aku mau agar anak itu hobi membaca gitu. Mungkin ada nggak ide untuk selanjutnya meningkatkan literasi dan numerasi ini yang selalu jadi PR dari tahun ke tahun. Kalau karakter kita sudah ada mentoring kan, sudah ada dampak positif ya, ada pengaruhnya lah dari kegiatan itu ke karakter siswa kita, walaupun mungkin memang belum maksimal, tapi ada progres lah, perlahan-lahan mungkin bisa membaik. Yang literasi dan numerasi ini kayaknya kita belum ada program nyata yang terlihat atau terjadwal gitu ya, yang memang mendukung meningkatkan literasi numerasi. Ya, setiap tahun kita selalu MBK terus kan, udah tahu itu soalnya gitu-gitulah. Ya akhirnya kita kurang persiapan dan akhirnya hasilnya ya gitu-gitu juga. Kira gimana gitu Pak? Baik, pertanyaan yang cukup luar biasa dari Ibu Nova sebagai wakil bidang Bengkulu ya kan. Atau ada yang mau nanggapi, silakan Pak Tedo, mungkin ada ide yang bisa meningkatkan 2 komponen tadi kan, yaitu Kalau literasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau saya lihat ya Pak, sebenarnya dampak literasi numerasi ini rendah untuk anak-anak sekolah, bukan di sekolah kita aja ataupun di sekolah lain juga seperti itu. Dampak dari intensitas gadget HP sih sebenarnya. Karena mereka HP itu bukan untuk membaca Pak. Kalaupun baca ya baca status, tulis-tulisan kata-kata motivasi aja begitu kan. Tapi itu jarang juga. Lebih banyaklah mereka main TikTok, main game seperti itu. Nah, masalahnya kalau mau dibuat program untuk meningkatkan literasi numerasi, tetapi anak itu masih ada dalam masih ada di dekat dia itu HP atau dia pegang HP, dia tidak akan bisa pernah fokus. Tapi kita juga sulit juga melarang anak itu tidak pakai HP gitu kan. Kadang ada beberapa memang kita butuh HP, tapi memang kalau seandainya memang ada program khusus nanti atau nanti hasil diskusi dengan Bapak Ibu guru sekalian, memang ada 1 jam kayak kemarin literasi numerasi, tapi mungkin ada ide lain bukan yang kayak kemarin, tapi memang HP itu dipisah, memang tidak boleh HP itu gitu. Karena memang kalau anak itu kalau udah HP, kayak saya aja tadi belajar tadi kan HP taruh di meja tuh, ada kesempatan ada 5 menit udah selesai koreksi, mereka rela ke depan meja itu lihat notifikasi HP, padahal nggak ada yang chat atau WA kan, karena memang mereka nggak bisa lepas dari HP tadi. Jadi sebenarnya ini bukan masalah untuk di sekolah kita aja, tapi juga di sekolah lain juga seperti itu sih. Masalah dampak dari HP itu memang luar biasa untuk literasi numerasi itu. Tapi kalau untuk idenya itu, kalau saya belum ada sih, tapi kalau saya sudah deteksi sih dampak dari HP itu memang minat baca dan menghitung anak kurang seperti itu. Tapi mungkin bisa kita cari ide-ide lagi, mungkin buka ide lagi, atau siapa tahu dari Bapak Ibu ada ide untuk literasi numerasi kita itu, tapi tanpa melibatkan HP seperti itu.
apa kira-kira itu paling Pak tanggapan dari saya. Baik, terima kasih kepada Redo ya kan, pendapat yang cukup bagus. Memang betul apa sampaikan oleh Pak Redo tadi, memang pengaruh HP ya kan, memang sangat luar biasa. Sehingga anak-anak kita ini memang agak kesulitan untuk membaca buku-buku teks tadi kan. Nah, saya sangat setuju ya kalau memang nanti ada kita buat program itu yang namanya apa 1 jam membaca, bukan jangan 1 hari kan. Kita kompak semua bunyi 1 jam membaca. Apakah sebelum mulai pelajaran kita suruh baca dulu? Nah, atau memang kita butuhnya 1 hari itu memang kita samakan. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ya. 1 hari belum HP. Nah, kalau untuk intervensi dari sekolah tentu di samping itu adalah pemenuhan. Ya, memang betul. Kalau kita lihat dari program-program selama ini yang diintervensi itu pasti penambahan jumlah buku kan atau koleksi buku. Tapi kayaknya walaupun ini juga bisa membantu minat anak kita membaca, tapi saya yakin memang tidak akan menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan. Mungkin ada program-program atau aksi nyata yang harus kita lakukan. Ya atau kalau bisa kayak zaman saya SD dulu ya Pak, SD SMP mungkin seperti tadi bisa diterapkan juga ya. Kalau dulu di sekolah saya itu ada sistem di SMP 1 dulu ada sistem memang karena kami memang udah pakai HP walaupun HP-nya odong-odong tapi masih ada Mbak. Jadi memang ada 1 jam, enggak 1 jam setengah lah. 1 jam setengah itu semua kelas, kebetulan saya kelas 10 itu semua kelas dikasih teks bacaan, tapi teks bacaan itu yang memang ada dampaknya seperti kayak dampak lingkungan hidup terhadap pentingnya kepekaan terhadap lingkungan di sekitar kayak gitulah, karena zaman dulu kan mungkin tak kurikulum apa tapi itu dibaca. Nah dibaca ada namanya baca cepat, ada baca dalam hati gitu kan. Nah, jadi baca cepat, baca dalam hati ya. Nanti setelah dibaca tadi, sudah 1 jam dibaca tadi, anak disuruh ke depan untuk menjelaskan kembali apa yang sudah mereka baca. Paling itu sementara mungkin. Tapi nggak tahu kalau dari Ibu Bapak Ibu guru ada ide lain. Baik, terima kasih Pak Redo ya kan. Untuk masukan yang sangat bagus sekali. Memang permasalahan literasi dan numerasi ini memang sangat perlu, bukan betul apa bukan di sekolah saya tapi di sekolah-sekolah lain sama. Kalau kita contoh kita ambil aja anak 10 orang yang pakai motor, mungkin di atas 10 orang itu saja yang hafal BD motor saja mungkin hanya 1 orang. Bahkan walaupun motor itu sudah kita pakai itu sudah 5 tahun. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang yang dari negara-negara yang maju yang tingkat literasinya bagus. Jadi kalau misalkan dia beli 1 produk, dia baca dulu kandungannya segala macam. Tapi kalau kita nggak, kurang ya seperti itu. Nah itulah yang perlu kita tanamkan dengan anak, ya kan? Membaca. Kalau produk dibaca dulu kandungannya apa, khasiatnya apa, bahannya apa, kan itu. Nah, mungkin ini bukan terjadi pada siswa saja, mungkin secara keseluruhan memang literasi kita memang lagi kurang. Inilah PR kita ke depan yang harus kita lakukan intervensi kalau kita benahi bersama-sama. Mungkin itu saja, berhubung waktu juga terbatas ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya pembedaan terhadap rapor pendidikan dan program tahunan dan rencana belanja sekolah kita, ini nanti akan dapat meningkatkan rapor pendidikan kita untuk tahun 2026. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.